Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video YouTube channel saya kali ini. Pembahasan kita sekarang adalah kita akan mengupas tuntas bagaimana cara mudah membuat analisis soal dan nilai dari Google Form tanpa memakan waktu sampai berjam-jam. Nah, buat teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Disimak baik-baik dan dipraktekkan bersama. Langkah pertama, kita buka terlebih dahulu Google Form-nya. Seperti biasa, ini ada contoh hasil PTS. Mari kita coba ya. Tema 2. Nah, ini responsesnya ada 28 peserta. Ini kita klik, ini sudah selesai semua ya, sudah dijawab hasil PTS-nya. Kemudian kita klik responsnya, ada 28 ini. Pilih tanda bintang 3. Sudah. Kemudian kita download. Ini ya, download ini kita klik. Kliknya sekali cukup. Sampai ada tanda di bawah sini seperti zip atau WinRAR ya. Nah, sudah selesai. Ini akan kita klik nanti. Nah, setelah kita unduh bentuknya seperti ini ya. Kita klik isi dalamnya. Nah, dia akan berbentuk seperti Excel seperti ini. Nah, ini yang akan kita lakukan nanti, yang akan kita ubah. Nah, setelah kita klik bentuk Excel tadi, dia akan keluarnya seperti ini teman-teman. Nah, agak sedikit rumit ya melihatnya. Tenang, ini akan kita olah. Setelah ini akan kita bikin simple. Langkah berikutnya adalah kita klik kolom yang pertama. Ini kolom yang pertama nih, sampai berubah menjadi warna abu-abu seperti ini. Kemudian kita pilih data. Data ini ya, di bagian home, insert, pack layout, formula, data. Kita klik yang data. Kemudian di dalam isi data tuh ada berbagai macam ya. Kita cari yang ada text to kolom seperti ini. Nah, alangkah baiknya sih sambil mendengarkan tutorial sambil dipraktekkan ya. Kita klik. Kemudian, nah ini ada dua pilihan, delimited sama fixed width. Yang kita pilih adalah yang delimited ya teman-teman. Delimited, ingat, jangan sampai salah klik. Kemudian lihat ke bawah ada cancel, back, next, finish. Yang kita pilih adalah next. Berikutnya ini ada kolom kotak-kotak nih, tab, semikolon, koma, space, order. Yang kita pilih ada dua di sini. Tab kita klik, kemudian koma. Nah, dua saja ya, jangan dilebihkan. Berikutnya kita klik next. Setelah itu kita klik tanda finish. Nah, sudah sedikit terlihat rapi ya dibanding yang tadi, walaupun ini masih panjang. Nah, langkah berikutnya adalah kita hapus bagian yang tidak kita butuhkan. Contoh di sini ada timestamp, waktunya tidak kita butuhkan. Yang kita butuhkan hanya nama dan nilai saja nanti ya. Karena kita kan hanya mengolah nilai dan analisis saja. Ini bisa kita hapus. Klik kanan, delete. Terus kemudian ada kolom seperti ini teman-teman ya. Ini kan nih kayak kelas. Nah ini tidak perlu dipakai. Ini akan kita hapus. Jadi kita akan memperingkas. Kelas juga tidak usah ya. Oke, sudah. Langkah berikutnya adalah kita memindahkan nama siswa ini agar namanya bisa kita urutkan, kita sorter dari yang paling abjadnya A sampai Z. Dia harus kita pindahkan di bagian kolom A. Berarti yang kolom A ini kita kosongkan dengan cara kita ini dulu total score-nya. Kita kasih tempat tulis ini deh. Nih, kita klik kanan, insert. Nah, ini kosong bagian C-nya ya. Untuk kita masukin nilai, kita pindahkan, klik kanan A. Kita pilih cut.
masukkan ke kolom C, paste. Nah, nilainya berubah tempat. Kolom A ini kan kosong tadi, kita hapus agar nama ini bergeser. Nah, seperti ini tujuannya. Nanti bisa kita urutkan namanya ya. Berikutnya lagi adalah kita menghapus yang berbentuk soalnya, ada soal-soal kan di sini nih. Nah, mungkin agak sedikit lama di bagian pengerjaan ini ya, karena kan kita menghapus nih. Cara menghapusnya biasanya kita hapus adalah ini dan bagian soal. Ini kita hapus. Yang kita sisakan adalah angka-angka seperti ini, 8, titik-titik 8. Terus, nah ini lagi kita hapus nih per dua kolom ini, kolom kosong sama kolom soal. Nah, ini kita hapus. Kalau soalnya ada 30 ya 30 yang kita hapus. Hanya di situ aja halamannya. Selebihnya nanti akan mudah sekali. Mari kita menghapus. Hati-hati ya teman-teman ya saat menghapus. Jangan sampai yang kamu hapus itu malah angka ininya. Jangan. Perhatikan baik-baik, 2 kolom saja. Kolom kosong sama kolom soal. Sebelahnya tuh kolom nilai biasanya. Kosong, soal, nilai. Kita hapus ya kosong dan soal. Oke, sudah. Nah, ini sudah terlihat rapih lah ya. Langkah berikutnya adalah mari kita mengurutkan namanya dengan cara klik kiri, tahan, kita blok semua sampai nilai semua. Seperti ini. Kita pilih di bagian data lagi nih, data ini ada tuh sorter. Mau dari absen A ke Z atau Z ke A boleh pilih. Tapi kita biasanya pakainya A ke Z ya. Ini kita klik yang ini ya teman-teman ya, nanti akan berubah. Bismillah. Nah, ini sudah berubah nih. Tuh, sudah berdasarkan absen pertama Aida ini. Setelah ini Aldi. Nah, ini kita isikan kolom kosong lagi sebelahnya, insert. Tujuannya buat apa sih? Buat nomor biasanya kan, nomor, nama. Berikutnya kita rapikan. Cara biasa kita kasih kayak apa, format ditebelkan, klik kanan, setelah kita blok klik kanan, format cell, pilih yang border, ini kita klik semua biar rapih kolomnya. Nah oke. Nah sudah keluar. Nih kita biar kasih judul, biar ada kolom buat judul di atasnya, ini kita turunkan ya teman-teman ya, klik kanan, insert. Ini hanya rapi-rapiin aja biar nanti enak gitu, ada judulnya di atas. Oke, nanti aja kita kasih judulnya. Berikutnya adalah mari kita mengubah ini menjadi analisis soal yang ada isinya 0101. Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik teman-teman. Klik home. Kemudian kamu pilih bagian find and select paling kanan ujung nih yang ada tanda kaca pembesar. Kamu klik, kemudian kamu pilih yang replace. Nah, ini pilih salah satu angka yang jadi sampel. Contoh 8.00 garis 8. Ini artinya dari soal ini dia menjawab benar dan nilainya 8. Kalau ada keluar soal ini kayak angka 0.00 dari 8, tandanya dia menjawabnya salah. Kita pilih salah satu ini dulu ya. Kita copy, pindahkan ke sini, kita paste. Karena dia menjawab salah, otomatis kita kasih nilai dia 1. Nah, 1 boleh, 8 boleh sih, tapi biasanya kalau analisis itu 1, 0 ya. Kemudian jangan find next, tapi replace all. Replace all ya teman-teman. Klik. Nah, otomatis sudah berubah semua tuh. Yang tadi jawabnya benar dikasih ganti 1, semua diganti. Tinggal yang menjawab salah nih. Kita kembali lagi tadi ke home. Kemudian find and select. Replace lagi. Nah, ini masih ada yang tadi ya, nanti kita hapus. Hapus. Kita hapus. Kita ganti dengan yang mendapatkan nilai 00 tadi, itu jawabannya kurang tepat. Kita copy lagi. Taruh di atas, paste, kita ganti dia dengan nilai 0. Ini hasil yang diperoleh sama dia, ini angka penggantinya ya.
artinya dia menjawabnya tidak tepat. Replace all ya teman-teman, bukan find next. Sekali lagi replace all. Bim salah Bim. Nah, lihat teman-teman, sudah rapi semua kan? Tuh. Apa ini sudah selesai? Belum. Kita lanjut untuk mengolahnya. Oke, ini teman-teman, ini tadi lupa dihapus ini nih, kelewat satu soal ini. 1, 2, 3 ini kita hapus ya. Nah, ini di atas kan ada kayak masing-masing soal. Kita ubah menjadi nomor soal ya teman-teman. Kita ganti angkanya. Karena di soal saya itu nomor 1 sampai nomor 8 itu masih muatan PKN, berarti ini kita tandai sebagai muatan PKN sampai 8. Nah, nomor 8 semua ini tandanya soal PKN. Kita kolomnya di sini kita insert, kita tambahin di kolom 9. Ada kolom kosong, ini kita kasih keterangan nilai PKN 3.2 misalnya KD-nya. Nah, baru kemudian kita cari nilainya. Kita cari sama dengan, kita pakai rumus ya teman-teman ya, rumus yang biasa. Sam, kita jumlahkan dulu, buka kurung, kita garis, tutup kurung, bagi, karena soalnya 8 bagi 8. Kemudian kita kali 100 karena poin maksimalnya 100. Begitu ya. Klik enter. Oke. Nah, berarti dia benar semua nih teman-teman. 100. Ini nilainya. Biar gampang kita tarik ke bawah semua. Oke. Set. Selesai. Kita pindahkan ke tengah, kita rapikan, kita tebalkan. Nah, ini untuk nilai PKN. Tema PKN 3.2, ini tema 2 ya, tadi kita ambil sampel. Nah, begitu juga dengan selanjutnya. Sebelah ini untuk bahasa Indonesia nih, 9 sampai 16. Nah, ini bahasa Indonesia, berarti kita kasih nomor ya. 1, 2. Nah, ini 16. 1 sampai 8, kita pisahkan per 88 ya. Nah, pas kolom yang 17 ini kita kasih insert, kita kosongkan untuk keterangan nilai B Indo KD titik 3.2 misalnya nih teman-teman ya, sama dengan masukkan rumusnya lagi di bawahnya. Sam, buka kurung, kita klik di sini, tahan, lepas, tutup kurung, bagi jumlah soal, karena soal 8 bagi 8, kemudian dikali berapa? Kali 100 nilai maksimal. Enter. Oke, keluar hasilnya. Tarik garis ke bawah. Nah, ketemulah nilai bahasa Indonesia tadi. Tapi ini masih per koma ya. Boleh komanya diperkecil, diperbesar dari sini, mau 2 angka belakang koma boleh, mau digenapkan boleh, mau ditambahkan komanya sih juga boleh, bebas. Tapi kalau saya sih sukanya genap-genap aja ya, pokoknya menggenapkan. Nah, ini juga kita genapin ya. Nah, sudah deh, kita tebalkan lagi, perbesar, taruh di tengah. Nah, ketemu untuk nilai bahasa Indonesia. Begitu selanjutnya untuk pelajaran yang lain. Ini muatan apa ini? Oh iya, ini untuk soal IPS. Nah, ini soal IPS ya. Kita kasih 1, 2. Sampai sampai kolom ke-8 ya teman-teman. Kolom ke-8, pas bagian kolom berikutnya, setelah 8 tadi, kita klik kanan, insert, kosongkan,
untuk keterangan nilai IPS KD 3.4 misalnya. Kita kasih nilai sama dengan SAM, buka kurung, tarik garis tahan, tutup kurung, bagi 8 kali 100. Enter. Nah, tarik lagi sampai bawah. Selesai. Genapkan angkanya. Center. Besarkan, tebalkan, jadi. Udah kan? Kita besarkan. Oke. Berikutnya ini ada muatan IPA nih, ini ciri tumbuhan yang benar. Betul untuk IPA. Kita kasih nomornya dulu ya. 1, 2, berarti kita sampai sini 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8. Setelah angka 8, paling atas, kiri kanan, insert. Kasih keterangan lagi. Nilai IPA KD 3.2 sama dengan SAM, pakai rumusnya tadi sama, buka kurung, tarik garis, tutup kurung, bagi 8 kali 100. Enter. Baik, kok 25? Seperti ada kekeliruan nih guys. Oh benar nih, 1, 2. Oh iya, dia betulnya cuma sedikit sekali nih. Tarik garis ke bawah. Yang lain bagaimana? Oh iya benar. Berarti dia kecil sekali nilaimu nak. Oke, kita besarkan, tebalkan. Nah, sudah, ini untuk IPA. Berikutnya terakhir, ada tarik-tarik berarti muatan SBDP. 1, 2, tahan di sini, tarik sampai ujung. Set. Ganti nomor 8. Kolom kosong, kita kasih keterangan nilai SBDP 3.4. Seperti biasa pakai rumus sama dengan SAM, tutup kurung, tarik lagi, tutup lagi, bagi 8 kali 100. Enter. Nah, tinggal ini. Nilai dia kecil-kecil sekali ya. Absen pertama itu. Oke, kita letakkan di tengah, kita genapkan bulatkan. Apesh. Nah, ini belum kita format ya, kolomnya kekurangan 1. Belum format sel. Nah, ini jadi ada listnya lah, cukup sedikit. Oke. Sudah, nah ini teman-teman, ini sudah hampir selesai. Tapi analisis soalnya belum. Ya, untuk menganalisis soal, kita letakkan di bagian bawah sini teman-teman. Nih contoh nih, soal nomor 1 ini dari 28 siswa. Oh ya, kita kasih nomor dulu dong. 1, 2, biar tahu nih jumlah siswanya ada berapa. Tahan, tarik ke bawah. Oke. Center, drop, tebalkan. Ini tinggal dirapiin aja nanti teman-teman ya. Oke, dari 28 siswa ini ada berapa siswa yang menjawab betul nomor 1? Nanti biar kita bisa mengetahui kadar kesulitan dari sebuah soal. Tingkat kesulitannya, apa ini soalnya sulit sekali atau bagaimana, apa ini soalnya mudah. Caranya adalah bagian kolom paling bawah soal nomor 1 untuk muatan IPS, muatan PKN, nih paling bawah ya teman-teman ya. Paling bawah sama dengan kita jumlahkan terlebih dahulu. Dari nomor 1 siswa ya, jangan nomor soal nomor 1, hati-hati, terkelebihan lagi. Kita jumlahkan. Ternyata dari 28 siswa ada 26 siswa yang menjawab betul soal nomor 1. Berarti soal nomor 1 ini masuk kategori soal mudah atau soal susah atau soal sulit. Nah, itu maksudnya.
kita tinggal tarik ke sebelahnya. Coba kita lihat soal sebelah. Wah, berarti nih di muatan PKN ini teman-teman, pelajaran-pelajarannya bisa dijawab oleh semua siswa ya. Rata-rata hampir semua tuh, hampir 28 siswa. Bahkan ini ada 2 soal nih, soal nomor 2 dan nomor 3 bisa dijawab semua oleh siswa. Nah, oke, begitu maksudnya ya. Kita menganalisis soal. Di sini kita kasih keterangan. Analisis perbuatan soal. Kita kasih kolom sendiri biar kolomnya terpisah dengan atas. Kita merger, tebalkan, besarkan. Nah, ini baru muatan IPS. Kita coba lagi sebelahnya muatan bahasa Indonesia. Tinggal dijumlahkan saja teman-teman ya, sama dengan SAM. Dari ini ya, jangan dari atas ini, salah. Itu nomor soal. Dari sini ke bawah. Yang ada jumlahnya 29. Itu enter. Nah, coba kita lihat bahasa Indonesia. Bisa kan bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia ternyata ada sedikit perubahan ya. Ini ada yang 11 siswa yang menjawab betul atau mendapatkan nilai, maksudnya gitu ya. Itu jawabnya betul dong. Nah, yang ini 24, 15, 22, 20. Masih inilah ya, perbedaannya jauh seperti dengan PKN tadi. PKN hampir rata-rata di atas 20-an semua. Oke, ayo kita tebalkan dulu teman-teman biar rapi. Tebalkan, besarkan, contohnya. Berikutnya lagi untuk pelajaran IPS sama dengan SAM. Tutup, enter. Nah, ini IPS nih. Balik sebelah. Oh, IPS nih ada soal terakhir nih yang jawab 4. Oh, ini tingkat kesulitannya sulit sekali ini sih. Sampai hanya 4 siswa yang jawab betul, ini juga 5 siswa tuh. Waduh, nanti kita cek lagi soalnya ya. Nah, itulah gunanya menganalisis soal. Oke, muatan berikutnya sama dengan SAM. Lupa ya. Kelebihan tarik, tutup, enter. Lihat IPA. IPA masih inilah ya, masih fluktuatif ya. Masih ada perubahan itu. Tidak se ekstrim IPS tadi tuh. Lihat SBDP. Tutup, enter. Nah, ini SBDP juga nih ada satu soal yang masuk kategori soal sulit ya. Oke, teman-teman, sudah selesai. Gimana? Mudah tidak? Ini total skor semua mupel di tema 2 ini. Ini total per mupelnya, per KD-nya. Nah, sudah jelas semua. Detail, nanti kan tinggal kita pindahin di raport ya. SBDP 34, nilainya ini kita copy. Terus kemudian analisis soalnya ada di bawah. Tuh, sudah ada. Oke, begitu teman-teman. Semoga bermanfaat. Oh iya, lupa, jangan lupa nih di sini kasih judul ya. Nilai dan analisis soal PTS ganjil kelas 6 tahun pelajaran 2021-2022. Oke deh.
tinggal kita rapikan, perbesar, kemudian kita sentuh. Coba saja, ini juga sama. Ya rapi aja, jadi nanti kalau di print enak. Lihat gimana teman-teman. Oke, sudah. Tuh, enakan melihatnya. Sudah rapi, sudah jelas, bersiswa, bersoal. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.